Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Prabawanti, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 1. Saya adalah CPNS Administrator Kesehatan yang diterima dalam seleksi CPNS tahun 2021 di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS yang diadakan oleh PPSDM Yogyakarta. Mari kita simak videonya. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terletak di Jalan Wirya Atmaja nomor 4, Kelurahan Kedung Muluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas bernama Ibu Dr. Widiana Grihastuti, SPOG MSI Med. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memiliki visi dan misi sama dengan visi misi Kabupaten Banyumas, yaitu dengan visi menjadikan Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Sedangkan misi Kabupaten Banyumas terdiri atas 8 misi, di mana Dinas Kesehatan mendukung misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga, terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan. Salah satu tugas dari Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada rumah sakit tipe C dan tipe D. Sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, Dinas Kesehatan dapat melakukan monitoring dan evaluasi ke rumah sakit secara rutin maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Selama ini, belum ada instrumen yang digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi rumah sakit. Oleh karena itu, saya mengambil judul aktualisasi, optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana rumah sakit dengan pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Berikut kegiatan yang saya laksanakan selama aktualisasi. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, yaitu mempersiapkan bahan diskusi dan membuat jadwal pertemuan dengan mentor, mengaktualisasikan nilai berakhlak akuntabel. Tahap kedua yaitu menyampaikan tindak lanjut kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Tahap ketiga yaitu mencatat saran dan masukan dari mentor, mengaktualisasikan nilai berakhlak, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan kedua yaitu mengumpulkan dan mempelajari regulasi tentang standar rumah sakit sebagai dasar membuat instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait standar rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak akuntabel. Tahap kedua yaitu berkonsultasi dan meminta saran kepada Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan terkait regulasi yang masih digunakan sebagai acuan monef rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Tahap ketiga yaitu mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait standar rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, adaptif, dan kompeten.
Kegiatan ketiga yaitu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyusun draft instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel, dan adaptif. Tahap kedua yaitu melaksanakan konsultasi dengan subkoordinator pelayanan kesehatan rujukan dan mentor terkait draft instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit. Mengaktualisasikan nilai berakhlak, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahap ketiga yaitu mengajukan draft instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit yang sudah diperbaiki, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Kegiatan keempat yaitu melakukan diseminasi instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit ke seluruh SDM subkoordinator pelayanan kesehatan rujukan selaku petugas monitoring dan evaluasi rumah sakit. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan kegiatan diseminasi instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, harmonis, dan akuntabel. Tahap kedua yaitu melakukan diseminasi instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal. Tahap ketiga yaitu melakukan uji coba pengisian instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, kolaboratif, dan adaptif. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi rumah sakit dengan menggunakan instrumen. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan persiapan serta penjadwalan dengan salah satu rumah sakit di Kabupaten Banyumas, mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel. Tahap kedua yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi di rumah sakit menggunakan instrumen, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, loyal, dan harmonis. Tahap ketiga yaitu melakukan analisa hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, kolaboratif. Kegiatan keenam yaitu menyusun laporan feedback hasil monitoring dan evaluasi rumah sakit. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyusun draft laporan feedback hasil monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, akuntabel, dan adaptif. Tahap kedua yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait draft laporan feedback hasil monitoring dan evaluasi rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahap ketiga menyampaikan laporan feedback hasil monitoring dan evaluasi kepada rumah sakit, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Kegiatan ketujuh membuat kuesioner umpan balik. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat kuesioner umpan balik, mengaktualisasikan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap kedua yaitu membagikan kuesioner umpan balik, mengaktualisasikan nilai berakhlak, harmonis. Tahap ketiga yaitu merekap hasil kuesioner umpan balik, mengaktualisasikan nilai berakhlak, loyal, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Ari Wibowo selaku mentor dari Dwi Anissa Prabawati, peserta Latsar Angkatan 1, menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan aktualisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mendukung kegiatan pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi untuk rumah sakit yang dibuat oleh Mbak Nisa ini.
Dan dengan adanya instrumen monitoring dan evaluasi rumah sakit memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Sehingga harapannya masyarakat Kabupaten Banyumas akan terlayani dengan baik di rumah sakit. Instrumen monitoring dan evaluasi yang dikerjakan oleh Banisa sangat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pada rumah sakit. Selain itu, instrumen ini juga sangat membantu sekali rumah sakit untuk melakukan kegiatan self-assessment, di mana rumah sakit dapat memenuhi sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan regulasi dan peraturan yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, staf seksi rujukan bidang pelayanan kesehatan. Saya juga tergabung dalam tim pengawasan dan pembinaan rumah sakit Kabupaten Banyumas. Saya mendukung inovasi yang dibuat oleh Saudari Dwi Anissa Prabawanti terkait optimalisasi kegiatan monef sarana prasarana rumah sakit dengan pembuatan instrumen monef rumah sakit. Instrumen monef rumah sakit tersebut sudah kami terapkan di lapangan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan rumah sakit. Harapannya, instrumen tersebut bisa terus diaplikasikan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian video masa aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.